Kalau Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, jemaat GPI Ebenezer dan semua saudara yang bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percaya meski kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap setia di dalam mengiring Tuhan dan selalu katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saya percaya meski kondisi kita susah, kondisi kita ya harus ngampar apa yang ada dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, dia tetap menjadi gembala yang baik, mengentar ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu itulah yang senantiasa membentengi aku. Itulah sukacita dan kekuatan kita ketika kita menghadapi hidup. Pagi hari ini, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bulan ini gereja mengambil tema Harvest in My Church. Panen raya di gereja kita. Oh, haleluya. Hari ini kesempatan nanti dari kaum pria. Besok kaum wanita. Besok lagi ada sekolah minggu. Sekolah adalah youth atau kaum muda dan sebagainya. Karena ada semacam panen raya yang akan kita ambil di bulan-bulan berikutnya. Karena temanya di hari ini Harvest in My Church. Panen raya di gerejaku. Nah, subtemanya itu, panennya itu dari mana? Dari gereja, yaitu murid-murid Kristus itu sendiri. Haleluya. Tema kita, subtema kita menjadi gereja dan murid yang berbuah. Murid yang berbuah. Nah, kita lanjut di berikutnya. Kita ambil firman Tuhan pagi hari ini di Yohanes 15. Di situ memang pokok anggur yang benar. Judulnya di sana dikatakan pokok anggur yang benar. Ya, kalau kita mengambil seluruhnya nanti waktu tidak cukup karena waktunya singkat saja. Ada banyak acara pagi hari ini. Saya ambil di ayat yang kelima, di situ sudah tertulis, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Aku Tuhan Yesus dan pokok anggur itu dan kamulah ranting-rantingnya. Saya, istri saya, anak-anak saya, saudara semua, saudara-saudara saya, jemaat GPI dan seluruhnya yang minggu ini, hari ini beribadah atau hari-hari selanjutnya tetap mengiring Tuhan, menyatakan bahwa Yesus itu selamat kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap orang yang tinggal di dalam aku, Yesus, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Karena terpisah dariku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali saya lupakan ini. Seringkali saya lupakan karena saya tidak berada di dalam Tuhan. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, Tuhan Yesus, telah ditetapkan, dieskani, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta, wah ini, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang minta kepada Bapa, tetapi berbuah di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, ayat 5 dan 16. Inilah yang akan kita pakai sebagai pokok bahasan pagi hari ini, di mana tema kita tadi apa? Panen raya di gerejaku. Siapa? Gereja, saya, saudara semua, sebagai murid Kristus. Harus bisa memanen dan memberikan hasil, memberikan buahnya. Supaya bisa dipanen oleh jemaat, oleh saudara kita yang lain, kita bisa memanen oleh hasil buah dari saudara-saudara kita yang lain. Haleluya. Tidak sekedar satu persekutuan saja, tidak sekedar ketemu, tidak saja saling bersapa, bertegur sapa, tetapi ada buahnya, ada tindakannya, ada rasa yang kita nikmati di dalam gereja kita, gereja Ebenezer atau gereja keseluruhan di dalam jemaat Kristus ini. Lanjut, klik selanjutnya. Nah, ingat Bapak Ibu saudaraku, saya ingat satu pujian ini. Engkau alasanku hidup. Benarkah seperti itu?
Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tidak sesuatu yang patah hati. Lagu cengeng, tidak sesuatu yang wis ora dipengar-pengar neh. Selain ya wis uripku tak pasrahke karena alasanku hidup hanya Tuhan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Pujian ini sungguh harus keluar dari hati bahwa hidup kita alasannya karena Dia. Karena Yesus kekasih jiwaku. Karena Yesus Tuhan Allahku yang perkasa. Karena Yesus Rajaku yang mulia. Itulah alasan hidup kita. Saudara setuju dengan ini? Setuju? Kalau saudara katakan setuju di dalam hati saudara, saya tidak dengar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mendengar. Bahwa engkau, kita hidup, hanya alasannya. Engkau Tuhan. Berarti apa? Pengabdian yang penuh penyerahan, ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku, sehingga kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kita. Makna dari pujian engkau alasanku hidup ini jelas ada tujuan di situ. Ada tujuan hidup ketika kita menyerahkan kepada Bapa di surga. Lanjut pujian yang ya. Nah, lalu apa tujuan hidupmu, Bapak Ibu saudaraku sekalian, anak-anakku, kaum mudaku? Apa kira-kira tujuan hidupmu? Apa ya aku? Apa ya kira-kira? Wah, nek gur muter-muter, aku nek dijak muter-muter, aku mau nih harus ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan hidupmu itu apa? Yang jelas harus didetailkan. Coba mulai sekarang kita tinjau kehidupan kita. Apa tujuan? Kau ingin menyenangkan orang tuamu? Kau ingin menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agamamu? Biasanya kan kalau ada doa gitu, ya berguna bagi nusa dan bangsa, bagi orang tua kita, tujuan hidup. Kalau dikatakan di sini hidup dengan tujuan adalah satu-satunya untuk sungguh-sungguh hidup. Wah, luar biasa. Hanya memiliki tujuan hidup. Itu yang sungguh-sungguh hidup. Nek gue asal urip, Mbak. Ya, kayak dagelan Basio itu. Sekolah ora enggak apa-apa, nggone seneng karo aku. Sesuk kelas 1 meneh. So ya dadi kondektur. Wah, pikirnya kondekturnya rasa nganggo apa pendidikan gitu. Maaf, saya tidak mengecil posisi kondektur, tapi dagelan Basio itu yang saya dengar itu ada satu maknanya. Itu apa tujuanmu itu? Ada sesuatu yang hendak kita raih. Jadi lain dari itu berarti engkau asal hidup urip-uripan. Menailah, yang penting urip gitu. Ya. Nah, padahal pernah dengar, pernah mendapatkan satu WA yang menapa mereka tidak kena COVID, mengapa mereka orang yang tidak genep itu, maaf, yang sering kan di pasar, mereka kan sak segeleme, orang kena COVID masih sehat-sehat. Mereka kan enggak punya tujuan, Pak. Gitu ya. Wah, nah apa pengen seperti itu? Kan enggak, kita diberi komplit seperti ini. Kita harus memiliki satu tujuan hidup ini. Supaya hidup kita berarti. Supaya sepanjang selama kita semama ada kesempatan ini. Tujuan hidup kita. Nah, itu untuk menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang sangat dangkal. Yang dunia-duniawi ini adalah dangkal. Adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya untuk membangun satu warisan kekal. Yang nanti ketika kita kembali di sana, kita membawa apapun juga selain hati hamba. Jadi dikatakan, ini hidupku, hati hamba yang kita berikan. Jadi tujuan hidup kita
tidak menghasilkan warisan dunia, tetapi warisan yang kekal, yang bisa kita bawa ketika kita menghadap neraka, ketika kita kembali ke surga. Itulah tujuan hidup yang terutama. Oke, ada sasaran, saudara, menjadi wira swasta, menjadi seorang direktur, menjadi seorang apapun, itu sangat bagus. Tapi tujuanmu yang jelas adalah membangun satu warisan kekal yang akan kita persembahkan, kita bawa ketika kita ditanya nanti di surga kelak. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, ini adalah kata-kata bijak yang boleh saya kumpulkan, luar biasa. Manusia tanpa satu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Ya, seperti anak telantar, sia-sia, bukan siapa. Itu dari Thomas Carlyle. Manusia tanpa tujuan. Pernah waktu kecil kapal otak-otak itu yang sekatenan atau pasar malam, otak-otak sekarang nggak tahu ada nggak, itu dikasih lentik terus disumut itu otak-otak itu tidak di baskom bundar, dia melakukannya bablas wae kenalnya ya ngalor gitu. Nah, otak-otak itu karena ada di dalam baskom bundar, dia jalannya muter karena natap pinggirannya baskom itu. Itu dia tidak punya tujuan, tidak ada arahnya. Mungkin dia lurus, kalau kena ombak berbelok sendiri. Tadi kita sebagai manusia harus memiliki satu tujuan supaya kita mengerti, berarti hidup kita bermakna. Orang yang termiskin dari semua orang bukanlah seorang yang tidak memiliki emas, bukanlah seorang yang kaya tidak memiliki harta benda, melainkan yang tidak memiliki tujuan akhir. Baginya kehidupan tidak bermakna. Oleh sebab itu betapa pentingnya tujuan itu. Apa tujuan Anda? Apa Bapak Ibu saudara? Aku sekarang aku pensiun, yang penting ngomong putu dan sebagainya. Bolehlah itu sasaran, tetapi tujuan yang sesungguhnya tadi membangun warisan kekekalan. Yang ketika tidak seorang pun dapat memahami kehidupan jika dia tidak memiliki konsep yang sangat pasti mengenai tujuan hidupnya. Dari Henry Drummond, ya. Tidak seorang pun dapat memahami kehidupannya. Orang mudeng ati urip yo ngopo, esuk yo tangi turu wis dodol-dodol ya nek dicepaki kopi ya tak ombe, terus bar kuwi mbuh ngopo, nek kok beratus ya atus, nek ora ya wis gitu. Itu tidak seorang tidak bisa memahami makna hidupnya ini ngopo sebenarnya. Tapi ya wis dipanggil Tuhan selesai, tidak ada sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kaum muda, tujuan hidupnya. Tujuan hidupku untuk sembah Kau. Saya mulai pujian ini mau tanya Mas Ari itu nggak sempat dan kapan ya? Ini lagunya apa? Kita kelingan itu. Tujuan hidupku untuk sembah Kau. Tak tanya istri saya juga lali nggak Mas Ari ini apa? Yang ketiga, yang terakhir ini lagi kata bijak lagi. Tukang kayu itu bukanlah yang terbaik yang membuat lebih banyak serpian kayu daripada semua tukang kayu. Itu maksudnya. Tukang kayu itu orang oke-okean sing gawe tatal itu enggak serap. Ning ra genah apa kok dipasai tok. Tapi banyak tukang kayu yang jane kayune hanya sederhana buangan dibuat menjadi sesuatu. Serpian kayunya sedikit, tapi dia tahu tujuannya ini. Tukang kayu itu bukanlah yang terbaik yang membuat lebih banyak tatal-tatal ora okean nambah gawe ning ora nek tujuane kaya gangsingan gitu. Yang manggon sak tetep di situ, enggak kemana-mana. Itu maksudnya. Tukang kayu itu bukanlah yang terbaik yang membuat lebih banyak serpian kayu daripada semua tukang kayu. Jadi bukan diukur dari kegiatan yang begitu macam, tapi enek hasilnya, enggak ada tujuannya. Tidak seperti itu. Lanjut. Nah, selantai itu nih ya. Ya, sebelum Anda berhasil, Anda harus punya sebuah tujuan. Kalau Anda mau berhasil, sebuah tujuan harus saudara miliki. Berikutnya yang ini, berikanlah aku anugerah untuk menginginkan dan menghendaki hal yang paling sesuai untukmu Tuhan,
dan paling menyenangkan dalam pandangan-Mu, Tuhan. Bisa diterima. Tuhan, berikanlah aku anugerah untuk selalu menginginkan dan menghendaki hal yang paling sesuai untuk-Mu. Kehendak Tuhan, ini hidupku, pimpinlah jalanku tadi. Dan paling menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku dalam pandangan-Mu, Tuhan. Saya ulangi, biarlah ini menjadi doa kita ketika kita mau berbuah. Berikanlah aku anugerah untuk selalu menginginkan dan menghendaki hal yang paling sesuai untuk-Mu, Tuhan. Dan paling menyenangkan dalam pandangan-Mu. Sudah, masing-masing bisa katakan ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berikanlah aku anugerah untuk selalu menginginkan dan menghendaki hal yang paling sesuai untuk-Mu dan paling menyenangkan dalam pandangan. Jadikan ini doa kita. Jika gereja ini akan berbuah banyak. Tentang kekekalan tentunya. Tentang akhir ketika kita datang kembali kepada Tuhan. Lanjut, tinggal 5 menit. Apa tujuan hidup ini? Tadi dikatakan berikanlah aku anugerah untuk selalu menginginkan dan menghendaki hal yang sesuai, yang paling sesuai untuk-Mu dan paling menyenangkan pandangan-Mu. Jadi tujuan hidup kita ialah untuk memenuhi tujuan yang Allah tentukan bagi engkau dan saya. Tujuan hidup kita ialah untuk memenuhi tujuan-tujuan yang Allah tentukan bagi setiap kita. Masing-masing ada tentunya. Ya, itulah yang akan menjadi buah kita. Tujuan hidup kita, saya ulangi ya, ialah untuk memenuhi. Tadi dikatakan, Tuhan berikan aku kehendak anugerah untuk selalu menginginkan dan menghendaki hal-hal yang paling sesuai untuk-Mu dan paling menyenangkan. Sehingga tujuan hidup kita ini apa? Yaitu untuk memenuhi tujuan-tujuan yang Allah sudah tentukan bagi saya, saudara. Karena saya yakin masing-masing memiliki buah. Ada buah kedondong, ada buah bambu, ada buah jeruk, ada buah pisang, dan sebagainya. Haleluya. Tujuan hidupmu harus berpangkal dalam ini, yaitu memenuhi tujuan-tujuan yang Allah tentukan bagi kita. Lanjut, ini apa tujuan Allah? Apa tujuan Allah dalam hidup kita? Itu diringkas, Bapak Ibu Saudara, dan saudara sudah tahu, kita semua tahu, di dalam hukum yang terutama dan amanat agung. Di Matius 22:37 jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, 22:39, dan hukum yang kedua yang dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian diambil dari amanat agung, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 8:20, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tujuan Allah dalam hidup kita. Ada 5 hal tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka melakukan sesuatu. Tujuan Allah dalam hidup kita ini. Nanti kita akan berbuah di mana? Lanjut, mari. Ini tujuan kita adalah menyenangkan Bapa. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kita memiliki tujuan, yaitu menyembah Allah, mengasihi Allah melalui penyembahan kita. Ada waktu-waktu untuk kita menyembah Tuhan. Itulah tujuan Allah yang ditetapkan dalam hidup kita, untuk kita menyembah Dia.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita memiliki tujuan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama melalui pelayanan kita. Ini yang akan hasilkan buah penyembahan, pelayanan. Karena kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang menghasilkan buah di dalam pelayanan kita. Kemudian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tujuan kita memberitakan pesan Allah melalui penginjilan cerita tentang Tuhan Yesus, saksi di mana-mana, saksi di kota-kota, saksi di desa-desa, saksi Tuhan Yesus Juru Selamat yang dijanjikan untuk manusia. Penginjilan itu, pergilah. Ini yang Tuhan tetapkan dalam setiap hidup kita. Itu penginjilan. Yang ketiga, baptis. Yang keempat, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Tujuan kita ya berhubungan dengan gerejanya melalui persekutuan. Datang di dalam persekutuan. Inilah Tuhan menetapkan itu. Yang terakhir, ajarkanlah mereka melalui segala sesuatu. Tujuannya menjadi serupa dengan Kristus, yaitu bertumbuh menuju kedewasaan melalui pemuridan. Saudara ikut menjadi murid dan memuridkan. Itulah tujuan Allah yang akhirnya menjadikan buah-buah yang bisa kita hasilkan. Lanjut. Nah, kesimpulan dan penutup, menjadi gereja dan murid yang berbuah. Tujuannya adalah murid yang berbuah. Sudah ditetapkan. Temanya sudah ditetapkan di situ, membawa kita memiliki tujuan hidup, yaitu menjadi berbuah. Menjadi apa? Berbuah. Menjadi apa? Berbuah apa, saudara? Apapun posisi saudara, saudara akan menjadi dan berbuah lebat karena tujuannya kekekalan. Jika tujuannya jelas, Bapak Ibu saudaraku dan kamu yang dikasih Tuhan, atau ada tujuannya, maka jelas pula apa yang harus dikerjakan, apa yang harus saya lakukan. Saya target saya seperti itu. Saya sampaikan yang ini, saya sampaikan yang itu. Saya yakin saya ingin mendapatkan ini. Mungkin saudara tidak bisa figure song leader, saudara tidak bisa berkota, saudara bisa apa? Saudara, tujuannya itu saudara ambil dan buah saudara akan begitu lebat. Tujuannya kekekalan, bukan hal sementara ini. Ayat di atas Yohanes 15 ayat 5 dan 16 sudah ditetapkan bagi engkau. Nah, ini tujuan Allah. Ditetapkan. Harus tinggal tetap. Tidak ada jalan lain. Harus ada di dalam Tuhan Yesus. Tinggal tetap dalam Yesus. Tentu kau berbuah banyak. Lupa saya. Tinggal tetap dalam Yesus, tentu kau berbuat amat sedih. Jika Tuhan mengeluh, ku dapat daun bukan buah. Tinggal tetap dalam Yesus, tidak ada jalan lain. Berbuah harus tinggal atau menetap di dalam Yesus. Terus 5 hal tadi, menyembah, kemudian melayani, kemudian persekutuan, menginjil, dan menjadi murid. Itu hasilnya akan berbuah. Kita ditetapkan, itu merupakan tujuan Allah bagi hidup kita. Itulah ayat 16 tadi, ditetapkan, engkau telah kutetapkan untuk menjadi ayat 16, katakan, aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah Allah menetapkan tujuannya bagi setiap hidup. Panen di gereja kita akan melimpah, karena semua komisi, pria, wanita, kaum muda, anak-anak, dan semuanya menghasilkan buah, memuridkan, membawa jiwa. Amin. Segala puji hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus, Gusti Yesus terkenal panjenengan. Amin.